Oke, what's up Zil? Rock on! Apa kabarnya semuanya? Pasti baik kan? Oke, gue mau cerita sedikit berapa minggu ini. Gimana ya, banyak pikiran, gimana ya, kadang hidup gue baik-baik aja. Tapi kadang-kadang juga gue kayak bisa khawatir sendiri sama keadaan sekeliling gue. Meskipun kadang gak ada masalah, tapi tiba-tiba bisa aja muncul kayak ketakutan gitu loh. Ketakutan gimana sih nanti masa depan gue, gimana sih ke depannya kerjaan gue. Meskipun gue ngerasain semua baik-baik aja, tapi tetap aja ada rasa khawatir itu. Hari ini aku mau ajak teman-teman semua buat yuk kita berserah bareng-bareng ke Tuhan. Percaya kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari apapun juga, yang udah pegang masa depan kita. Kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu.
kekuatanku, berjaga di tanganmu. Kau yang pegang hidupku Tuhan. Kami angkat Engkau Tuhan. Kami amankan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran
terserahmu, masa depanku terjaga di tanganmu. Biar hari ini Tuhan, kami bisa serahin hidup kita. Kami bisa serahin hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau aja. Kami serahin semua pikiran kami, perasaan kami Tuhan. Biar kami tetap percaya ada Engkau yang jalan bersama kami. Biar apapun yang kami hadapi, apapun musim hidup kami Tuhan, Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang sertai hari-hari kami Tuhan. Biar ada hati yang lebih berserah lagi kepada Engkau. Ada hati yang mau mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kita yang sama-sama berserah kepada Tuhan katakan amin. Amin. What's up Zil? Ya, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bapakku bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan, Kau pelihara. Kau yang menjaga setiap hidup kami Tuhan. Kau yang mengerti Tuhan segala kondisi hati kami. Kau yang mengerti Tuhan segala keadaan kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang makin hari Tuhan kami membutuhkan Tuhan kasih-Mu. Biar Kau yang penuhi Tuhan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan tidak kekurangan iman, sehingga kami Tuhan tidak kekurangan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami serahkan setiap aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Seri Touching Heaven Changing Life yang keempat. Jadi kita selama ini kita sudah belajar mengenai tentang penyembahan, kita belajar tentang Tuhan yang sudah menjadi Raja dan penguasa atas hidup kita, dan hari ini kita mau belajar mengenai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebelum kita lebih dalam, cuman kita mesti tahu dulu apa sih peran Roh Kudus atau siapa sih Roh Kudus itu sendiri. Di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 berkata seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sudah jelas sekali kalau Dia adalah satu pribadi ya yang tidak kalah posisinya dari Allah Bapa dan Roh dan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Roh Kudus ada bersama-sama dengan Bapa, Roh Kudus ada bersama-sama dengan Yesus yaitu Firman sejak awal, dan Dia pun yang berperan dalam setiap kisah perjalanan nabi-nabi, para nabi dan rasul-rasul dari zaman dulu sampai sekarang. Dan sampai sekarang kita tetap dituntun oleh Allah melalui pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya apa? Dia adalah penolong. Di sini dibilang, Yesus bilang, Ia akan memberikan kepadamu, Allah akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, Roh Kudus itu akan menolong setiap kamu, setiap kita, ya saya juga, di dalam setiap aspek hidup kita. Roh Kudus berperan di sana. Roh Kuduslah yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, ketika Dia bilang menyertai kamu selama-lamanya, itu tidak akan pernah tidak disertai. Di dalam kamu, dalam aspek kuliah kamu, di saat kamu sudah bekerja, di saat kamu sedang bekerja, di saat kamu sedang membangun rumah tangga, di saat kamu sedang mengasuh anak, Roh Kudus menyertai kamu.
Roh Kuduslah yang memimpin kamu, yang mendidik kamu, yang mendidik saya juga untuk mengerti gimana cara kita harus berespon di dalam Tuhan. Gimana cara kita harusnya tuh beraksi ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang mendidik kita setiap hari. Dan hari ini saya mau sama-sama kita mengerti ya, tidak hanya buat teman-teman aja, tetapi buat saya juga, bahwa hidup kita ini tuh penting, bahwa kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus secara terus-menerus dan setiap hari. Di Roma 8 ayat 13-17 bilang gini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di sini jelas bahwa Tuhan tuh meminta kita untuk kita memiliki hidup yang dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena ketika kita pertama-tama kita mengenal pribadi Yesus dan kita percaya kepadanya, bahwa melalui Dialah kita beroleh keselamatan, melalui Dialah kita dibebaskan dari segala dosa, dari segala kutuk, dan kita percaya Yesuslah juru selamat atas hidup kita. Roh itu muncul, roh itu masuk dalam hati kita, roh itu ada di dalam hidup kita langsung. Bukannya Yesus yang datang dan maksudnya yang masuk dalam hati kita, ya memang Yesus itu kan juga adalah firman. Dia sendiri juga yang akan masuk dalam hati kita. Tapi pribadi yang dimaksudkan yang masuk dalam hati kita adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghantarkan untuk kita ingat perkataan Yesus, yang menghantarkan untuk kita merasakan kasih Bapa. Roh Kuduslah yang berperan. Dan setiap kita yang dipimpin oleh Roh Allah dibilang adalah kita adalah anak Allah. Kita mau lihat di sini di ayat ini bilang anak Allah itu dalam bahasa Yunani itu adalah hoios. Spellingnya bacanya huios. Seorang anak yang kualitas karakternya sudah sama dengan bapaknya. Gimana kita bisa memiliki kualitas karakter yang bisa sama dengan Bapa kita? Bapa kita di sini dibilang adalah Allah Bapa. Gimana caranya untuk kamu tuh bisa memiliki kualitas karakter selevel atau sama, berespon sama seperti Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Gimana caranya? Dipimpinlah sama Roh Kudus. Dialah yang akan mendireksi kamu. Dialah yang akan menuntun kamu. Apakah kamu bisa salah? Bisa. Kita bisa gagal dalam kita belajar akan satu hal. Kita bisa gagal dalam kita berespon benar. Tetapi ketika kita terus memiliki respon yang benar dipimpin sama Roh Kudus setiap waktu, kita akan belajar dari kegagalan demi kegagalan untuk kita bisa berhasil. Dan ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan bagi kita supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. 3 hal. Jadi sebenarnya ini perlu bantuan, ini perlu pertolongan dari Roh Kudus tentunya. Kita manusia sudah hidup di dalam daging dan respon kita secara naturalnya kita pasti akan berbuat dosa. Cuman kita mau belajar gimana caranya sih supaya kita tuh bisa hidup dipimpin Roh Kudus, dan Roh Kudus di sini mempraktekkan dalam 3 hal. Yang pertama, Roh itu bersaksi dalam kita bahwa kita adalah anak Allah. Di ayat 15 bilang, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ada sebuah identitas yang Tuhan kasih, identitas yang baru, bahwa kita bukan lagi anak dari dunia ini, tetapi kita ini adalah anak Allah. Maksudnya apa? Sebagai contoh, saya bicara mengenai identitas ya. Saya di masa-masa kecil saya, di masa-masa pertumbuhan remaja saya itu nggak melalui dengan situasi yang selalu enak.
Ya mungkin ada dari kamu juga sedang mengalami di situasi yang kurang enak yang kamu nggak ideal lah menurut kamu. Tapi ini cerita hidup saya. Waktu masa-masa SMA, ya biasalah masa-masa SMA kan masa-masa lagi mencari perhatian, lagi mencari jati diri, kita lagi mencari identitas gitu ya. Dan secara respon otomatis saya berusaha untuk menjadi yang menjadi pribadi yang disukai sama banyak orang. Mungkin populer menurut saya nggak harus seperti itulah populer, tapi yang disukai dan bisa diterima oleh banyak orang. Ya, saya sekolah di sekolah swasta di daerah Jakarta Utara, dan di sana memang mayoritas isinya rasnya suku-suku Chinese rata-rata. Otomatis biasa kalau misalnya Chinese ya mereka berkulit putih gitu ya. Terus juga ya bermata-mata yang sipit juga, pastilah rata-rata seperti itu. Nah, saya memang satu ras dengan mereka, tetapi mungkin secara fisik saya berbeda dengan mereka. Waktu SMA saya berkulit lebih gelap ya, hitam, terus juga kecil, dibilang pendek juga gitu ya. Terus bahkan juga saya nggak dianggap seperti kayak orang Chinese, malah saya diibaratkan seperti dari suku lain gitu ya, yang membuat saya juga loh kok gue ini orang Chinese gitu, tapi kok lu bilang gue suku ini gitu. Lalu dan saya juga punya satu panggilan yang membuat saya luka sebenarnya. Saya karena pendek, otomatis saya dipanggil Kate di zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak terlalu gitulah ya. Tapi kalau di zaman dulu panggilan-panggilan yang melukai hati, panggilan sarkas kayak gitu tuh lumrah terjadi, dan tidak ada prinsip-prinsip atau atau satu pengajaran tentang jangan bullying di sekolah. Zaman dulu kan belum ada tuh peraturan seperti itu. Zaman sekarang aja karena dampaknya sudah banyak, jadi udah mulai ada peraturan seperti itu. Cuman di zaman dulu ya saya dibully karena saya kecil, ya bertubuh kecil, pendek, hitam. Saya dipanggil Kate, bukan dengan nama Jesse. Dan itu memberikan identitas kepada diri saya bahwa saya ini orangnya kecil, orangnya lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau kamu bandingin di rasnya ayam nih ya, ayam Kate itu kan ayam paling kecil, lari paling lambat, ya terus juga ya memang dia ayam ini tergolong ayam hias ya, ayam peliharaan bukan ayam ternak. Tapi ya dia dibandingkan dengan ayam-ayam yang lain ya dia pasti kalah lah kelasnya. Lalu ketika saya mengenal Tuhan itu ketika saya di usia SMA kelas 3. Pada saat saya SMA kelas 3 saya dibaptis, disitulah saya kenal pribadi Tuhan. Saya kenal Tuhan di sana, dan di sanalah di saat itu juga saya tuh diberikan sama Tuhan identitas yang baru. Ketika saya sudah dibaptis, saya diberikan identitas yang baru dan bilang bahwa kalau saya ini adalah pribadi anak yang Tuhan sayang, satu-satunya secara unik, dan Tuhan tidak memiliki lagi Jesse yang lain di dunia ini, hanya kamu aja. Tuhan bilang itu ke saya. Dari situ saya merasa, oh iya ya, ternyata di mata Tuhan saya tuh berharga dan sangat spesial. Dan apakah langsung sembuh? Enggak juga. Waktu saya dipanggil sama teman saya Kate, saya tetap terluka. Cuma di sanalah Roh Kudus ngomong. Roh Kudus ketika saya dipanggil seperti itu, Roh Kudus langsung interupsi, Jess, kamu adalah anakku yang paling kusayang. Kamu adalah pribadi yang paling spesial di mataku, ya. Dan orang-orang yang lain ini bukannya saya paling spesial di mata Tuhan begitu aja, tetapi saya percaya Tuhan sudah mendesain setiap kita itu unik masing-masing. Tidak ada yang berbeda. Maksudnya tidak ada berbeda dalam hal mempraktekkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Ada yang level lebih tinggi atau yang lebih rendah. No, di mata Tuhan kita semua dikasihinya. Tidak ada pengecualian. Begitupun kamu. Kita di sini semua dikasihi oleh Tuhan. Ya, mau kamu menilai diri kamu seperti seburuk apapun, Tuhan tetap sayang sama kamu. Kenapa? Karena identitas kita di mata Tuhan adalah anaknya. Tidak pernah berubah. Mau kamu sipit di antara teman-teman kamu yang matanya belok, mau kamu putih di antara teman-teman kamu yang warna kulitnya gelap, ataupun sebaliknya seperti saya dulu gitu ya.
di mata Tuhan, saya tetap dikasihi Tuhan dan kamu tetap dikasihi Tuhan. Roh itu di dalam hidup kita yang bilang bahwa kamu adalah anakku. Tuhan selalu memberikan identitas kepada kita. Kondisinya, kalau misalnya dalam kondisi kayak sekarang nih, mungkin secara ekonomi lagi breakdown, ya, mungkin di banyak bisnis, di banyak situasi kita lagi banyak belajar, lagi banyak beradaptasi. Dan mungkin ada rasa-rasa di mana kita bisa mengasihani diri. Tuhan bilang, aku sudah mendesain kamu spesial dan kamu tuh segambar dan serupa dengan aku. Artinya, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Sama seperti Dia mengirimkan anaknya, yaitu Yesus. Apa yang Yesus waktu itu derita di saat di dunia, kita pun juga mengalaminya. Yesus pun juga mengalaminya. Dan di saat Yesus menderita di sana, di saat itu, kita pun juga mengalami penderitaan yang sama. Dan ketika Yesus bisa berhasil menang, itu karena Allah Bapa ada di dalam diri Dia dan Roh Kudus yang menuntun Dia. Kita pun juga diminta sama Tuhan, sama Allah Bapa, belajarlah dari Yesus. Kalau Yesus menderita dan Dia bisa bangkit dan menang, ya kenapa kamu enggak? Karena kita sama-sama anaknya, kita sama-sama anak Allah. Walaupun Yesus adalah Tuhan, yes, tapi Dia kan juga 100% manusia yang mengalami banyak cobaan juga. Gak hanya kita aja yang mengalami banyak cobaan. Ya Yesus kan enak Tuhan, kita bisa ngomong gitu ya. Tapi Yesus juga 100% manusia dan Dia diserang dosa juga. Hanya saja Dia tidak berdosa, Dia tidak jatuh dalam dosa. Kita ya mungkin sudah babak belur jatuh bangun di dalam dosa. Ya let's say dosa apapun lah tersebut aja gitu ya. Mungkin kalau dalam masa-masa sekarang yang banyak terjadi di masa-masa, atau dosa saya deh yang saya tadi ceritain, adalah dosa mengasihani diri, dosa tidak menerima diri sendiri, dosa krisis identitas. Lalu itu yang berakibat ke hal-hal yang lain gitu ya. Ada banyak semantik-semantik di dalam pikiran saya, di mana ada kata-kata atau kalimat atau label yang saya terima, dan itu memberikan pengaruh buruk juga dalam hidup saya. Sehingga saya merasa saya tidak ada gunanya ketika saya udah mulai kuliah, bahkan saya merasa saya adalah anak yang gagal. Di saat ketika saya tuh merasa seperti itu, Roh Kudus counter itu terus. Di saat itu Roh Kudus sangat nemenin saya banget, nguatin saya banget, dan bilang bahwa Jesse itu bukan pribadi seperti apa yang orang-orang bilang. Butuh berapa lama? Tahunan. Saya bisa sembuh dari pikiran itu bertahun-tahun. Sejak saya bertobat loh, ya. Mungkin ada orang yang bisa menang seketika, tapi kalau buat saya hal seperti ini sebagai orang pemikir gitu ya, sebagai orang yang sangat lebih banyak berkonsentrasi merenung gitu ya daripada ngomong, itu butuh waktu buat saya tuh bertahun-tahun untuk bisa sembuh dari dosa ini. Dan apakah saya tidak bisa berhasil, tidak bisa beres? Saya sembuh. Tuhan menolong saya untuk tetap memberikan identitas atau menyampaikan identitas saya yang seperti di mata Tuhan. Itu terus menerus. Bahkan sampai sekarang saya tuh mengalami terus menerus dianggap atau ditaruh di mata Tuhan, di hati Tuhan secara spesial, dan saya tahu akan hal itu. Dan inilah yang membuat saya tuh bisa disiplin dalam pikiran saya untuk saya tuh disiplin mengalami namanya identitas baru di dalam Tuhan. Jadi roh yang pertama ya, hal yang Roh Kudus lakukan yang pertama adalah Roh Kudus itu bersaksi dalam kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita nggak usah susah-susah, Roh itu sendiri yang ngomong. Yang kedua adalah Roh itu menuntun untuk kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ayatnya di ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menuruti keinginan ego kita, menuruti keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita, ya kita ikutin itu, kamu akan mati. Bukan tubuhmu yang mati, ya. Tetapi roh kamu atau kecintaan kamu kepada Tuhan, kesadaran kamu yang penuh terhadap roh Tuhan itu akan mati karena kamu sudah menuruti apa yang menjadi perkataannya roh jahat. Itu kamu akan menuruti apa yang menjadi perkataannya roh jahat. Artinya kamu akan tidak menjadi peka lagi kepada suara Tuhan karena kamu lebih nurutin keinginan daging kamu. Lalu selanjutnya, tetapi jika oleh Roh
kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Oleh karena siapa? Oleh karena Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya dulu berpikir untuk bisa menang terhadap sebuah dosa, ya, itu saya perlu mendisiplinkan diri saya untuk saya tidak jatuh dalam dosa lagi. Dan saya sangat putus asa karena saya tidak pernah menang. Saya tidak pernah bisa sembuh dari dosa-dosa. Saya tidak pernah bisa stop dari melakukan dosa. Paulus bilang di Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci itulah yang ku perbuat. Paulus pun juga memiliki struggling yang sama. Dia pun juga melakukan dosa yang dia gak mau sama sekali dilakukan itu, tetapi dia tetap lakukan. Jadi kondisinya tuh serupa lah kita gitu ya, dengan rasul-rasul yang tertulis di Alkitab juga. Kita pun juga mengalami satu tantangan yang sama. Gak hanya itu terjadi di masa lalu aja, tetapi dosa itu tidak mengenal masa. Sama seperti firman Tuhan tidak mengenal masa. Itu bisa diterapkan oleh orang-orang terdahulu, zaman dahulu. Dan kita sampai sekarang, kita tidak pernah revisi loh kata-kata di Alkitab. Tidak ada tuh Alkitab terbitan tahun 2021. Tidak pernah ada seperti itu. Artinya Alkitab itu, firman Tuhan itu selalu relevan. Bahkan tidak hanya buat saya. Kepada Jevan anak saya juga. Kepada cucu saya nanti kalau misalnya Tuhan belum datang, itu juga saya yakin masih relevan. Karena Alkitab aja udah bertahan 2000 tahun, itu masih relevan buat setiap masa hidupnya di zaman itu. Buat setiap generasi-generasi. Artinya ketika Roh Kudus atau ketika Paulus di saat itu mengalami tantangan itu, ya dosa yang sama, setan yang sama juga menggoda setiap generasi. Tidak hanya buat saya. Dosa ini pun juga bisa menggoda buat kamu yang kita beda generasi, buat kamu yang masih duduk di bangku SMP, buat kamu yang masih di sekolah ya, ataupun kamu masih kuliah. Dan juga kamu yang sedang bekerja sekarang, baru mulai bekerja, ataupun saya yang sudah lama bekerja atau sudah punya keluarga. Dosa itu tetap akan menyerang kita. Setan itu akan terus menggoda kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Oleh Roh kamu akan mematikan perbuatan tubuhmu. Bukan karena usaha gua, bukan karena usaha Jesse, tapi oleh karena Roh Kuduslah yang memimpin hidup Jesse, sehingga Jesse bisa menang dari dosa. Saya struggling dalam ego kalau misalnya di jalan. Marah di jalan, gak suka kalau misalnya haknya itu hak untuk berkendara diantri pada saat sudah ngantri disalib gitu ya, atau dikebut disalib dari samping. Saya gak suka. Saya pikir, lu kok gak mau ngantri sih dari belakang, lu malah mengambil hak gua. Dari situ kan saya kan berpikir untuk saya memiliki satu ego dalam hati saya. Saya membiarkan diri saya untuk dikuasain sama roh, tidak mengasihi, tidak memberi jalan. Respon apa seperti itu? Itu sebenarnya respon dari daging saya. Yang Tuhan pengen apa? Pimpinlah, untuk Tuhan ngomong ke Jesse ya, ke saya. Jess, biarkan Roh Kudus yang pimpin hidup kamu, biar dia nanti akan kasih tahu. Dan kebanyakan saya, ketika dihadapin seperti itu, kebanyakan saya diem. Diem untuk saya dengerin Tuhan. Istri saya banyak menolong saya untuk saya tuh untuk lebih diam. Saya stop, udah cukup. Kalau enggak mungkin saya bisa meledak-ledak juga. Tapi di saat itu ketika saya diingatkan oleh istri saya, yaitu juga suara Tuhan juga ya. Karena itu kan untuk menekan apa yang menjadi ego saya. Saya yakin itu adalah suara Tuhan. Lalu saya stop, saya diam, tenangin hati, tenangin pikiran. Dan itu perlu belajar terus-menerus, bahkan sampai sekarang. Saya tahu pasti akan banyak tantangan-tantangan lagi di depan, di mana saya harus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu, fungsi roh itu juga adalah untuk menyadarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus ada di dalam diri kita. Ya. Tadi kan rohku itu juga menentukan untuk menuntun kita mematikan perbuatan daging, dan jika kita juga perlu disadarkan bahwa ada Yesus dalam hati kamu. Maksudnya Yesus bukan pribadi Yesus secara fisik, tetapi pengajaran-pengajaran firman Tuhan, ya firman Allah ya,
ayat-ayat Alkitab itu ada di dalam hati Jesse, ada di dalam diri kita. Di Yohanes 14 ayat 23 bilang gini, jika seorang mengasihi aku, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi gak hanya satu pribadi Allah aja yang datang, tapi Allah secara Tritunggal yang masuk dalam hati kita, secara utuh yang masuk dalam hati kita. Dan ketika Allah secara utuh dengan punya fungsi masing-masing yang masuk dalam hati kita, kita butuh apa lagi sih? Apakah kita masih kurang akan kasih Tuhan, sehingga kita mencari kasih itu dari dunia ini? Sehingga kita mencari perhatian sama seperti saya dulu, mencari perhatian, mencari satu popularitas, mencari satu keberhargaan gitu ya di mata teman-teman saya, supaya saya diterima sama mereka. Karena di saat itu memang saya tidak punya kasih, karena saya tidak pernah merasakan kasih. Orang tua saya mungkin juga di saat dulu juga kurang menyatakan kasihnya kepada saya, sehingga saya mencari kasih itu dari teman-teman saya. Dan ketika saya di bangku SMA pun juga saya berapa kali ditolak sama orang yang saya suka gitu ya. Itu semakin membuat saya semakin terpuruk, saya semakin merasa saya tidak disayang sama siapapun. Dan di saat itulah, setelah itu Tuhan masuk ke dalam hati saya. Dan saya bisa rasakan bahwa ada pribadi yang sangat sayang sama saya, yaitu Tuhan. Dipimpin Roh Kudus adalah kita sadar bahwa Allah hadir di dalam setiap aspek hidup kita. Saat kita dipimpin oleh Roh, kita akan menghasilkan buah Roh yang mematikan perbuatan daging. Nah, sekarang kita mesti tahu nih, apa sih perbuatan daging dan apa sih perbuatan Roh? Kita udah sering dengar di Galatia 5 ayat 19 sampai 24. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kenapa sih orang hidupnya pengen punya pasangan, baru putus langsung jadian, Karena apa? Karena dia nggak punya kasih. Kenapa sih orang seperti saya bisa marah-marah, punya roh amarah gitu ya, seperti di perbuatan daging bilang? Karena saya tidak punya kesabaran, tidak memiliki kesabaran. Kenapa sih saya bisa berselisih atau perseteruan dengan orang lain? Karena saya tidak punya kedamaian dalam hati saya. Kenapa kita bisa melakukan penyembahan berhala? You name it, penyembahan berhalanya apapun. Penyembahan berhala definisinya adalah segala sesuatu yang membuat kita lebih menyayangi daripada Tuhan. Kenapa kamu bisa melakukan penyembahan berhala? Kenapa kamu bisa main game terus-terusan? Kenapa kamu bisa nonton terus-terusan? Kenapa kamu bisa nongkrong sama teman kamu terus-terusan? Padahal sudah dibilang jangan nongkrong oleh pemerintah, oleh keluarga gitu ya, untuk menghindari dari COVID yang sedang terjadi, yang sedang mewabah. Kenapa kamu lebih suka hal itu? Karena kamu tidak memiliki sukacita dalam hati kamu. Sehingga kamu mencari sukacita itu dari dunia ini. Padahal waktu kamu terima Yesus pertama kali, buah Roh ini lengkap loh masuk dalam hati kita. Kenapa? Roh Kudus membawa segala buah-buahnya, segala karakter dia. Ada damai, sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lain itu merata masuk dalam hati kita secara utuh. Tidak hanya, misalnya contoh, Jess nih ya, gue kasih hanya kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan aja ya. Nanti 2 tahun lagi gue kasih. Enggak gitu. Dia pada saat datang dan masuk dalam hati kita, utuh dia kasih semuanya. Seharusnya kita bisa terima itu secara lengkap. Cuman ada banyak hal di mana buah Roh itu tidak berbuah
tidak muncul, kelihatannya tidak muncul. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih belum benar-benar menang. Dan itu butuh waktu. Sama seperti saya bilang tadi, itu butuh waktu untuk saya diproses, diuji, terus mengalami ujian-ujian supaya saya bisa menang. Dan saat ini yang kayak saya cerita tadi adalah roh amarah. Saya perlu belajar tenang, saya perlu belajar sabar. Saya praktekin terus-menerus. Kita mau naik kelas perlu ujian, ya kan? Kita mau masuk dari SMP ke SMA perlu ujian. Kita mau kerja dari kuliah ke dunia kerja, kita perlu sidang skripsi dulu. Dan inilah hal-hal ini kita perlu belajar untuk kita bisa naik kelas. Jangan bilang, oh gue sudah menang, gue sudah menjadi pribadi yang lemah lembut. Hanya Tuhan yang tahu apakah kamu sudah menjadi pribadi yang lemah lembut atau enggak. Jadi belajarlah rendah hati. Mintalah Tuhan pimpin terus-menerus. Jangan menjadi pribadi yang sombong. Gue udah jago kok, gue udah bisa. Udah ya ecek-ecek lah, itu mah kecil untuk masalah kesabaran. Gue orang paling sabar di dunia ini. Gue orang paling lemah lembut di Zil. No. Hanya Tuhan yang tahu kamu orang yang sabar dan lemah lembut atau enggak. Jadi belajarlah untuk dipimpin oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, hal ketiga yang Roh Kudus lakukan agar kita hidup dipimpin Roh Kudus adalah Roh itu menuntun kita dalam penderitaan menjadi pewaris janji-janji Allah. Kenapa harus menderita? Kayak tadi saya bilang, untuk kita bisa menang, untuk kita bisa menerima setiap janji-janji Allah, ya. Roh Tuhan tuh pengen kita tuh benar-benar murni, pure. Kita benar-benar polos. Seperti anak kecil yang datang kepada Tuhan. Kita tidak punya satu agenda lain ketika kita datang Tuhan. Tuhan, gue mau setia sama lu, tapi tolong Tuhan ya. Berkatin ya kerjaan gue. Tapi Tuhan tolong ya, bikin bagus dong nilai-nilai di kuliah gue. Kebanyakan kan kita kadang-kadang bisa punya seperti itu. Kita doa gitu ya, mati-matian, kita berdoa puasa sama Tuhan. Kenapa? Karena Senin depan atau kapan kita akan sidang skripsi. Kita kadang-kadang bisa punya tuh satu agenda, ada agenda seperti itu. Datanglah kepada Tuhan tanpa agenda. Inilah yang namanya kita bisa memilih menjadi pewaris dari janji-janji Allah. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, dari dosa, ketika dia dilepaskan dari dosa, perbudakan, perhambaan, roh perhambaan ya. Ketika bangsa Israel dilepaskan dari dosa, Tuhan waktu itu proses bangsa Israel di padang gurun dulu. Kenapa? Pola pikir bangsa Israel adalah pola pikir dia masih menjadi hamba atas bangsa lain. Padahal Tuhan pengen bawa bangsa Israel hanya berharap kepada Tuhan doang. Tuhan pengen bangsa Israel di saat itu tidak lagi diperhamba, memiliki mental sebagai seorang budak. Tuhan pengen menyuci otak bangsa Israel di zaman itu bahwa hanya Tuhan yang bisa megang hidup mereka. Hidup dan mati mereka bukan di tangan Firaun. Hidup dan mati mereka di tangan Tuhan Allah semesta alam. Dan Tuhan memberikan penuntunan itu, memberikan tuntunan Roh Kudus di saat itu dengan lambang lidah tiang awan dan tiang api. Tiang awan di saat siang, tiang api di saat malam. Kemanapun atau kapanpun tiang itu bergerak, bangsa Israel harus langsung beres-beresin barang-barangnya, di-packing semua tenda-tendanya, jalan semua sama-sama. Mau ada yang di tengah-tengah lagi proses melahirkan, sambil jalan udah. Karena tiang api atau tiang awan itu sedang berjalan. Kalau enggak mereka mati dihajar sama Firaun. Lalu ayat 17 bilang begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi ahli warisnya kerajaan Allah, ahli warisnya janji-janji Allah. Lalu sebelum kita menjadi ahli waris janji Allah, sebelum kita masuk dalam tanah perjanjian, sebelum kita masuk dalam tanah Kanaan, menerima setiap berkat-berkat Tuhan,
Kita perlu dicuci otak dulu sama Tuhan. Hati kita perlu dimurnikan dulu sama Tuhan. Supaya kita nggak menjadi pribadi anak yang masih suka melakukan atau masih suka melakukan perbuatan-perbuatan daging. Tuhan pengen kok tetap, Tuhan pengen berkati kita. Tuhan pengen berkati kita, cuman Tuhan pengen ketika kita diberkati, itu kita siap menerimanya. Kalau hati kita tidak siap, ada unsur dosa yang masuk, unsur kedagingan dari diri kita yang masuk. Gimana sekali lagi untuk kita bisa lepas dari unsur kedagingan? Minta roh Tuhan yang memimpin hidupmu. Itu kunci satu-satunya. Jadi sehari-hari berdoa gini ya, simple. Saya tuh sampai sekarang setiap malam ya, dari Senin sampai Jumat sih. Senin sampai Jumat kita berdoa dengan teman kompak. Di akhir dari doa itu saya selalu persembahkan. Persembahkan tidak hanya tubuh saya, tapi persembahkan pikiran saya dan hati saya. Karena apa? Isi otak saya, ya isi otak kita, ya mungkin udah banyak secara link dari saraf-sarafnya, responnya tuh secara otomatis bisa berespon seperti saya tadi, gampang marah gitu ya. Tapi kan yang Tuhan pengen buat kita adalah untuk kita ngikutin apa yang maunya Tuhan. Cuman karena sudah puluhan tahun terbentuk, akhirnya saraf itu sudah nempel. Gimana caranya untuk kita bisa lepasin saraf itu? Kita butuh ada satu paradigma baru atau pemahaman yang baru yang kita percaya untuk membentuk satu link saraf yang baru seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kamu dijahatin, respon kamu tidak membalas. Kalau kayak saya tuh tadinya membalas. Respon saya sedang belajar untuk tidak membalas. Mau gak kita sama-sama menerima janji Allah dengan kondisi hidup yang baru, hati yang baru, hati yang benar. Waktu kita memiliki respon yang benar dalam segala situasi, ya kita tidak akan dikuasain sama yang tadi tuh perbuatan-perbuatan daging lagi, tapi kita dikuasain sama perbuatan roh. Respon orang secara normal ketika tidak punya uang, respon orang secara normal pasti akan khawatir dan takut. Tapi di dalam Tuhan enggak. Di dalam Tuhan adalah respon orang ketika dia tidak punya uang, responnya yang benar adalah dia belajar percaya. Dia percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Karena Allah kita adalah God is our provider. Dia adalah Allah yang menyediakan. Belajarlah untuk kita belajar dipimpin sama Tuhan. Ya, tidak perlu sampai kita mengalami kesusahan dulu baru kita belajar dong. Di saat kita dalam kondisi biasa aja, ya, jangan sampai kondisi biasa-biasa aja malah membuat rohani kamu mati. Itu adalah kondisi di saat yang paling berbahaya. Kondisi kamu lagi kesusahan, kamu pasti akan secara natural dekat sama Tuhan. Itu normal. Kamu akan secara natural dekat sama Tuhan, kamu akan banyak doa, kamu akan sangat intim sama Tuhan secara natural. Tapi kondisi yang kamu lagi biasa-biasa aja, hidup gue flat sih, gak ada hal-hal apapun. Justrulah di saat itulah kamu paling penting untuk kamu berdoa. Supaya apa? Supaya kamu tidak ditipu sama iblis. Belajarlah untuk kamu tuh, respon kamu tuh dekat sama Tuhan terus menerus. Seperti yang sudah kita belajari minggu-minggu lalu. Bahwa hidup kita harus menjadi penyembahan. Hidup kita harus merasakan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita 24 jam. Jadi belajarlah untuk kita dipimpin sama Roh Kudus terus-menerus ya. Jadi ada 3 hal. Sekali lagi saya ulang. 3 hal yang Roh Kudus lakukan agar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Ya, jadi apapun yang kamu bilang bahwa kamu ini adalah anak yang begini, anak yang begini, anak begini. Di mata Tuhan kamu adalah anak Allah. Allah berarti apa? Sempurna. Tidak ada cacat. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sekali lagi, Roh Kudus yang menuntun kamu untuk mematikan perbuatan daging. Jangan paksain dengan kekuatanmu sendiri. Hanya dengan Tuhanlah kamu bisa menang terhadap dosa. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun kita dalam penderitaan menjadi pewaris. Yes, kita perlu menderita. Yesus perlu menderita untuk dia bisa menebus setiap kita. Dia bisa desain situasinya dia langsung disalib, bisa aja. Tapi dia mau tunjukkan bahwa dia perlu melewati fase penderitaan supaya
hidup kita ketika kita mengalami fase penderitaan, biasa aja karena Tuhan Yesus sudah mengalami itu. Bayangkan kalau Yesus waktu itu tidak melewati Via Dolorosa. Dia langsung disalib habis ketemu sama hakim, ya, langsung diputuskan bahwa Yesus bersalah, langsung aja disalib. Nggak lewat Via Dolorosa, dia harus dilempari batu, sebelumnya bahkan dia perlu dicambuk dulu. Yesus pernah menderita, artinya langkah ini atau step ini, ya, sebagai orang percaya itu biasa melakukan itu. Dan di dalam penderitaan kita bisa melihat kasih Tuhan kok. Justru di dalam penderitaanlah kita bisa bermegah di dalam Tuhan kalau kata Paulus. Jadi sama-sama kita mau belajar, kita sama-sama mau ingat lagi, hiduplah dipimpin oleh Roh. Kamu lagi kuliah, kamu lagi sekolah, kamu lagi kerja, kamu lagi di jalan, hiduplah dipimpin oleh Roh. Belajar peka, bukalah mata rohani kamu, bukalah untuk kamu mendengar apa yang menjadi kata Tuhan. Nah sekali lagi, gimana kamu bisa kenal apakah ini kata Tuhan atau enggak? Kamu harus kenal Tuhan, pribadi Tuhan lewat firman. Kamu harus kenal pribadi Tuhan melalui firman. Makanya kamu bisa tahu, oh ini perkataan Tuhan atau bukan. Bacalah firman sebanyak-banyaknya. Renungkanlah firman Tuhan itu. Kamu akan mengenal pribadi Tuhan itu siapa lewat firman. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami sudah mengenal, kami sudah belajar mengenai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, ajar kami Tuhan memiliki hati untuk kami Tuhan hari demi hari Tuhan bisa Tuhan merelakan diri kami untuk dipimpin oleh Engkau. Kami mau belajar Tuhan untuk kami Tuhan tidak buta, tidak tuli Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi perkataan-Mu, tapi terus menerus Tuhan biar perkataan-Mu itu Tuhan yang sangat spesial dalam hidup kami, yang membuat kami Tuhan bisa menjadi pribadi yang menang. Kami bisa menerima setiap warisan-warisan janji-janji Allah. Kami bisa masuk tanah Kanaan, negeri yang penuh susu dan madunya yang berkelimpahan Tuhan. Itu Tuhan kami bisa laluin itu dengan tuntunan Roh Kudus ketika kami melewati fase penderitaan di padang gurun, di padang pasir. Kami bisa laluin itu semua Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang baru, yang hidup penuh dipimpin oleh Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap roh yang menahan kami, yang membatasi kami untuk kami tidak bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang tahu apa yang jadi kelemahan kami masing-masing. Kami ikat bersama-sama Tuhan roh tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan diusir keluar Tuhan dari hidup kami. Kami menjadi pribadi yang baru Tuhan. Hari demi hari kami semakin kenal pribadi-Mu dan kami semakin taat kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami Tuhan didesain spesial karena kami memiliki identitas kerajaan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berkati Tuhan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu ini Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes, so guys, siapa yang hari ini terberkati sama khotbahnya Kak Jessy? Angkat tangan di rumah. Iya, gue juga angkat tangan di sini, gue terberkati banget. Jadi gue mau ingetin, jangan sampai kita lupa untuk kita hidup seperti apa yang kata Kak Jessy bilang, hidup dituntun sama Roh. Oke? Yuk kita berdoa. Bapak, hari ini aku berdoa Tuhan, kami mau melanjutkan semua kegiatan kami hari ini. Kami sudah selesai ibadah walaupun dengan online. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, biar Engkau yang taruh rema dari firman Kak Jessy tadi, yang disampaikan Kak Jessy tadi di hati kami, supaya kami bisa terus melangkah dengan tuntunan Roh Kudus Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini Zil pulanglah dengan berkat yang dari Tuhan, penyertaan dari Kristus Yesus dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Hari ini apapun yang mau Engkau kerjakan, hari ini Tuhan akan jagain sampai nanti pada malam dan Engkau beristirahat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. See you next week guys.